Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan membacakan lanjutan dari Syarah Al-Hikam, masih membahas tentang maqalah yang pertama. Saya akan lanjut membaca dan kemudian nanti akan menerangkan sedikit. Nanti kawan-kawan pendengar semua simpulkan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Untuk diketahui, saya baca ini kitab Syarah Hikam yang disarah oleh Imam Ar-Rondi, ya. Qala al-musannifu wa amma ghairuhum fabaqu ma'a nufusihim fi nisbatil amali wal af'ali ilaiha. Wa amma ghairuhum, dan adapun ghairuhum selain mereka, selain orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mutawahhidin kemarin dibahas, yaitu orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengesahkan Tuhan. Wa amma ghairuhum, dan adapun selain mereka, selain orang-orang yang arif billah, fabaku, maka mereka itu ma'anufusihim, fabaku, maka mereka itu tetap ma'anufusihim, menggantungkan segala sesuatu itu bersama diri mereka sendiri. Fi nisbatil a'mali, pada menyandarkan amal-amal, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan, ilaiha, kepadanya, nufus. Wa talabu, dan mereka itu menuntut al-hazza, keuntungan, laha, baginya. Fa'tamidu, wa alaiha, dan atasnya. Fa'tamidu, maka mereka itu ghairuhum, fa'tamidu, maka mereka itu selalu menyandarkan ala amalihim, atas amal-amal mereka. Wasakanu, dan mereka itu tetap ila ahwalihim, kepada keadaan-keadaan mereka. Fa'iza, maka apabila waqa'u, mereka itu terjatuh fi zallatin, pada kesalahan, naqoso, berkurang, bizalika, dengan yang demikian itu, dengan kesalahan itu, apa roja'uhu, pengharapan mereka, kama annahum, sebagaimana, annahum, bahwasanya seperti, kama, seperti, annahum, bahwasanya mereka, iza amilu, apabila mereka itu mengerjakan taatan, satu ketaatan, ja'alu, mereka menjadikan akan ketaatan itu min a'zami adadihim, daripada paling besar hitungan mereka, wa aqwa mu'tamadihim, dan paling kuat pegangan mereka. Fata'allaqu, maka mereka itu menggantungkan bil asbabi, dengan sebab-sebab, wahajabu, dan mereka itu terhijab, terhalangi, bitafarruqihim, dengan pemisahan mereka, biha, dengan ketaatan itu, anil arbabi, atas Tuhan, sifat-sifat ketuhanan. Paman, maka barang siapa wajada, menemukan, siapa man hadhil alamati, akan tanda-tanda ini, binafsi, pada dirinya man, falya'rif, maka hendaklah mengetahui, falya'rif, maka hendaklah dia mengetahui, manzilatahu, akan posisinya, wa qudrahu, dan ukurannya, wala yata'adda, dan hendaklah dia tidak melampaui batas, taurahu, batasnya, fayuda'a, maka dia akan dipanggil atau diajak atau ditarik, maqamatil khossati, ke posisi-posisi yang khusus, minal muqarrabina, daripada golongan orang yang muqarrabin, yang dekat, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama, dan sesungguhnya, huwa, dia, muqarrabin, min amati ashabil yamin, dari kebanyakan ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan.
Wasatati dan akan datang apa isyarat ila hazal ma'na terhadap makna ini fi mawadi'a pada tempat-tempat min kalamil muallif daripada ucapan tuan muallif qaddasallahu semoga Allah mensucikan sirrahu rahasianya. Jadi maksud Imam Ibnu Athaillah di makalah pertamanya itu yang kemudian dijelaskan oleh Imam Ar-Randi ini kan kemarin itu dijelaskan bahwa orang-orang yang arif billah itu mereka selalu menggantungkan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka itu mampu berbuat ketaatan, mereka seakan-akan tidak melihat bahwasanya yang berbuat kebaikan itu adalah diri mereka, karena mereka itu sudah melebur dengan Allah Subhanahu wa taala, jiwanya itu sudah melebur dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu selalu merasakan bahwa Allah lah yang memberikan mereka itu kekuatan, memberikan mereka itu rahmat, sehingga mereka bisa berbuat kebaikan. Dan ketika orang-orang arif billah itu berbuat kesalahan, justru mereka tidak berkurang rahmatnya kepada Allah, tidak berkurang rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu meyakini bahwa itu semua sudah merupakan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada diri mereka. Nah, yang tadi itu malah sebaliknya, orang-orang wa magairuhum, dan adapun orang-orang selain orang-orang arif itu, maka mereka itu pabaqu ala nufusihim, mereka itu tetap atas diri mereka, seolah-olah mereka sendiri yang melakukan ketaatan, mereka sendiri yang melakukan kejahatan. Nah, karena mereka sudah begitu maka ketika mereka berbuat kebaikan, maka jatuhnya adalah mereka itu menyandarkan kebaikan mereka terhadap jumlah amal mereka. Nah, sehingga jumlah amal mereka itulah tempat mereka itu menggantungkan pencapaian mereka. Nah, mereka itu menuntut keuntungan daripada kebaikan-kebaikan yang mereka itu lakukan. Nah, sehingga ketika mereka itu waqa'u fi zallatin, ketika mereka itu terjatuh dalam kesalahan, naqasa raja'uhum, kurang rasa harap mereka kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika mereka itu melakukan ketaatan, mereka menjadikan ketaatan itu mengkalkulasikan kuantitas ketaatan itu dengan dengan balasannya, gitu, hitungan pahala. Amal saya segini berarti pahala saya segini, dan pahala itulah yang kemudian menjadi tempat bersandarnya. Amal dan pahala itu yang menjadi tempat bersandarnya. Nah, ini perbedaan antara orang yang arif dengan orang yang tidak arif. Nah, tapi posisi orang yang tidak arif seperti ini bukan berarti dia salah, tidak baik, bukan berarti tidak baik. Itu memang posisi orang-orang yang orang arif itu posisi orang-orang yang tertentu, sehingga tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak apa-apa saya belum sampai ke pemahaman orang arif, maka tidak apa-apa kita itu menghitung-hitung amal dan pahalanya, tapi jangan sampai bersandar terhadap pahala dan amal perbuatan. Ini kan sebagai pelajaran saja supaya kita itu terus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut sedikit. Wa zaqawaqat, dan sungguh zakara
menyebut siapa Syekh Abu Abdurrahman As-Salami, Imam Abdurrahman As-Salami, wal Hafiz Abu Naim, dan Hafiz Abu Naim Al-Isfahani. Ini satu kota di Iran ya, kota Isfahan. Yusuf daripada Yusuf bin Husain, dari bin Husain anak Husain Ar-Razi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas mereka. Qala, berkata Imam Abu Abdurrahman As-Salami, Arodoni menentangku siapa ba'dun nasi, sebagian manusia, fi kalamin, pada ucapan. Wa qala, dan berkata siapa an-nasu li, bagiku, la tastadriku muraduka min amalika, la tastadriku, tidak menyusul, muraduka, oleh kehendakmu, min amalika, daripada amalmu, illa anta tuba, kecuali bahwasanya engkau itu taubat. Fakultu, maka aku menjawab, mujiban, hal keadaan menjawab tentangan itu. Lau anna taubata, jikalau anna taubata, bahwasanya taubat, tatruku, membuka, apa taubat, babi, pintuku, ma azintu, aku tidak akan mengizinkan lah bagi taubat itu, alayya, atasku, ala anni, atas bahwasanya aku, anju biha, bisa selamat, biha, dengannya, dengan taubat, mirobi, daripada Tuhanku. Jadi satu waktu Imam Yusuf Imam Abu Abdurrahman As-Salami ini didebat oleh seorang manusia, sebagian manusia. Mereka mengatakan, kehendakmu itu tidak akan bisa menyusul amalmu kecuali engkau itu bertobat. Nah, dengan taubat ini kemudian apa yang kita inginkan itu, apa yang kita kerjakan dan apa yang kita keinginkan itu bisa terwujud begitu. Sehingga Imam Abdurrahman As-Salami menjawab, kalau taubat itu bisa membuka pintu kebahagiaan dan kesuksesanku, katanya, maka aku tidak akan mengizinkannya. Nah, karena apa? Karena beliau itu sudah menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna sidqa wal ikhlaso, dan jikalau bahwasanya as-sidqa, kejujuran dan keikhlasan, karena adalah keduanya, abdaini, itu budak, li, bagiku, labi tuhuma, maka aku akan menjual keduanya, yaitu sidqun wal ikhlas itu, zuhdam minni, karena aku merasa tidak butuh, bihima, pada keduanya. Nah, ini memang orang-orang arif itu sudah membuang semuanya itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Li'anni, karena bahwasanya aku, in kuntu, jika aku adalah, indallahi, di sisi Allah, fi alamil ghaibi, pada alam yang tidak diketahui, sa'idan, sudah tercatat menjadi orang yang bahagia, makbulan, yang diterima, lam atakhallaf, maka itu tidak akan bisa diperselisihkan, dipertentangkan, biktirafi dzunubi, dengan mengupas dosa-dosa, wal ma'asim, dan dosa dan kesalahan-kesalahan. Wa in kuntu, dan jikalau aku, indahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala, saqiyan, orang yang merugi, makhzulan, orang yang ditelantarkan, lam tas'adni, maka tidak akan bisa menolongku, taubati, oleh taubatku, wa ikhlasi, dan oleh ikhlasku, wa sidqi, dan oleh kejujuranku. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah, khalaqani, menciptakanku, insanan, akan manusia, bila amalin, dengan tanpa amal, wala syafi', dan tanpa penolong, karena adalah li, bagiku, ilaihi, kepadanya akan kembali. Wahadani, dan Allah menunjukiku, lidinihi, bagi agamanya, allazi, yang irtadahu, meridoinya,
oleh Allah Subhanahu wa taala li nafsihi bagi dirinya. Faqala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal Islam, waman dan barang siapa yabtagi mencari, siapa man ghairal Islami akan selain Islam dinan sebagai agama, fala yuqbalu maka tidak akan diterima minhu darinya, wa huwa dan dia man fil akhirati di negeri akhirat minal khosirin daripada orang-orang tergolong orang-orang yang merugi. Fa'timadi maka kebergantunganku ala fadlihi wa karomihi atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan atas kelebihan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya, aula itu lebih utama bagiku in kuntu huran agilon jikalau aku tergolong orang yang merdeka dan orang yang berakal, min i'timadi daripada kebergantunganku ala af'ali atas perbuatanku al madkhulah yang cacat, wasifati dan sifat-sifatku al ma'lulah yang sakit, lianna karena bahwasannya muqabalata fadlihi membandingkan kemuliaan kelebihan Allah Subhanahu wa taala wa karomihi dan kemuliaan Allah bi af'alina dengan perbuatan-perbuatan kita, min qillati ma'rifatina itu merupakan kekurangan daripada pengetahuan kita bil karimi dengan Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala al mutafadili yang maha mulia. Qultu aku berkata, wa hadhihi al hikayatu dan ini kisah-kisah, wa amsaluha dan semuanya, rubama kemungkinan tuqarri'u itu menembus sam'u mallah hakikata indahu, menembus telinga orang-orang yang tidak mengerti tentang hakikat sesuatu, min tariqil qaumi daripada jalan suatu kaum, fayungkiru ma'naha maka dia mengingkari artinya, wala ya'taqiduhu dan tidak meyakininya, au yaslimuhu atau tidak menerimanya, wa yudaihi dan dia menakar, maqaman li nafsihi suatu tempat untuk dirinya, wakiltal halataini dan dua keadaan itu, yaitu mengingkari dan tidak mau menerimanya, muaddiyatun bisahibiha ila yusahibuha ila dururin, menghantarkan yusahibuha ila dururin, penganutnya ila dururin kepada kecelakaan, wa khotorin dan bahaya. Falyattaqillah maka hendaklah bertakwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Abdun seorang hamba, laisa lahu basarun tidak ada baginya penglihatan fi hadhi tariqah pada jalan ini, ayyungkiru ma dzakarnahu bahwasanya dia mengingkari apa yang dzakarnahu kami sebutkan, fayaqau maka dia terjatuh fil i'tiradi dalam keberpalingan, alas sadati atas orang-orang mulia atau penghulu-penghulu, wal aulia dan para kekasih-kekasih Allah, wa fi dzalika dan pada yang demikian itu, bu'duhu menjadi sebab jauhnya minallahi daripada Allah taala yang maha tinggi, au yudaihi atau yang menentukan menakar maqaman satu tempat li nafsi bagi dirinya, min ghairi ayyastadhara min ghairi an dari selain bahwasanya ayyastadhara berhati-hati alaiha atasnya, wa yatawassaqu minha dan dia itu menetap minha darinya, wa yaziluha bil mi'yari dan dia menguranginya dengan menghilangkannya dengan ukuran, alladzi nabbahana alladzi yang nabbahana yang kami telah peringatkan alaihi atasnya, wa mahallu wujudi zalika dan tempat ada yang demikian itu,
mimman lam yusahih, bagi orang yang tidak benar maqamal fana'i ani nafsi, posisi panaknya belum jelas, posisi maqamal fana'i ani nafsi, panak atas dirinya. Fayartagibu, maka ia itu tersusun atau fayartakibu, maka tersusun hina izin demikian itu musakhitullah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'adda, maka ia melampaui hududahu, batas-batasannya. Wa yaj'alu, dan ia menjadikan zalika demikian itu hujjatan, akan suatu dalil, hujjah li nafsi, bagi dirinya, golaton, karena kesalahan, wajahalan, dan kebodohan. Wahaza, dan ini babu minaz zandaqah, bab daripada bab-bab penyebab daripada zindik. Wal iyazu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita billahi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maqalah yang kedua, wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Jadi itu tadi cerita dari salah satu imam yang bernama Imam Abu Abdurrahman As-Salami. Beliau itu ditanya tentang beliau itu pernah ditentang oleh sebagian manusia perkara amal perbuatan itu dan keinginan kita, jika ingin terwujud maka hendaklah dia ditopang dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menjawab itu dengan memberikan semacam kiasan kepada kita bahwa ketika saya jika taubat itu bisa membuka pintu kebahagiaanku, maka aku akan tidak mengizinkan dia untuk membukanya, karena aku telah sempurna menyerahkannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ikhlas kemudian dan kejujuran itu merupakan budakku, maka aku akan menjualnya, kata Imam Abdurrahman As-Salami, karena aku sudah tidak membutuhkannya. Nah, ini memang kriteria orang-orang yang sudah mencapai makom arif billah. Sehingga tadi dikiaskan juga bahwa bagi orang yang berakal dan bebas, tentu hendaklah dia memilih untuk menggantungkan atau menyandarkan seluruh perkara hidupnya itu kepada Allah, bukan kepada perbuatan, bukan pada perbuatan atau pekerjaan atau yang lain-lain. Nah, sehingga kalau sudah demikian itu, maka akan terasa sama bagi kita antara gagal dan sukses, karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu besok subuh lagi.